يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Yusuf alaihi salam masih muda, masih anak-anak, beliau bercerita pada bapaknya, diabadikan dalam Al-Quran. Ya abati ini aro fil manami, ya abati ini aro ahada asaro kaukaba wasamsa wal komaro raituhum lisajidin. Wahai bapakku, saya melihat ada 11 bintang, bulan dan matahari, samsa wal komaro raituhum lisajidin. Mereka bersujud kepadaku. Lalu Nabi Yakub berkata, wahai anakku, jangan ceritain ini kepada saudara-saudaramu. Diam aja. Kemudian apa yang terjadi? Karena kedengkian saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, sehingga Yusuf dibuang di dalam sebuah sumur, dan kisahnya berlanjut sampai dijual di Mesir untuk dijadikan budak. Dan terus kisahnya seperti yang kita tahu, sampai Yusuf menjadi menteri karena menakwilkan mimpi. Itu bisa kita lihat sejarahnya, ceritanya di berbagai tempat. Cuma mau saya bilang bukan itu. Yang mau saya bilang adalah namanya dengki likuli nikmatin maksudun. Setiap orang punya kenikmatan pasti ada dengki. Apalagi kalau dengki itu udah menjadi sifat, udah susah dah. Lihat iblis, mbahnya dengki, tukang sirik, tukang sentimen. Kalau di kampung kan di Betawi namanya sirik. Sirik aja loh, bilangin. Sirik aja loh, apa itu? Iri banget sama perbuatan orang. Nggak bisa orang bergerak dikit udah ngiri aja pokoknya. Kalau kagak ada, gua kagak dapet, lu juga harus nggak dapet. Begitu. Apa nama orang bilang zaman sekarang ini, tapi bukan sekarang banget, udah kemarin-kemarin, apa dibilang, penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini bahaya, disebut hasad. Di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, kama qala Rasul, yang mafhumnya adalah namanya hasad itu membakar, sebagaimana hasad itu membakar kebaikan, sebagaimana api dengan cepat melahap dan membakar kayu dan ranting yang kering. Gitulah kebaikan yang udah kita buat, tahu-tahu nggak ada pahalanya, nggak ada hasilnya. Makanya kan di dalam suatu hadis yang lain beliau bertanya, atadruna manil muflis? Tuan-tuan, tahukah tuan-tuan semuanya siapa orang yang bangkrut itu? Rasulullah bersabda semacam itu dalam hadisnya, kama qala Rasul. Sahabat berkata, ya Rasulullah, orang bangkrut adalah orang yang udah nggak punya apa-apa lagi, hartanya nggak ada, udah nggak dapat punya apa-apa lagi dah, pokoknya itulah orang bangkrut dalam bahasa kami. Al muflisu pina, gitulah. Orang bangkrut dalam bahasa kami, dalam keseharian kami adalah orang yang hartanya udah nggak ada, udah bangkrut, udah nggak punya apa-apa lagi. Kalau dagang udah nggak ada apa-apa lagi, udah pada rugi, itulah orang bangkrut. Rasulullah bersabda, kama qala Rasul, bukan itu yang saya maksud. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang ke hadirat Allah, ke hadapan Allah di akhirat nanti dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, dan pahala kebaikan lainnya, tetapi isinya nggak ada. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan baik yang dia perbuat diambil oleh orang-orang yang pernah dia jolimi. Gara-gara masalah kecil, dari besar kemana-mana. Akibatnya dibikinlah, kalau kita lihat itu kan, kalau kita baca di novel-novel itu, Masya Allah. Dan juga kehidupan nyata ada orang yang seperti itu. Sehingga iri dengki itu bisa membakar kebaikan. Sehingga pahalanya nggak ada. Jangan sampai kita udah, orang datang yakin betul ya, pokoknya pahala saya udah banyak karena saya udah bersedekah, udah berbuat baik kepada siapapun. Tapi isinya nggak ada pahalanya sama sekali. Kenapa? Karena dimakan oleh hasad yang telah kita buat. Maka dari itu, coba usahakan kita untuk selalu membaca sholawat supaya kita tetap dalam kebaikan. Orang-orang yang baca sholawat yang udah dibiasakan, insya Allah dia jauh dari rasa dengki, jauh daripada rasa
iri sama orang. Apa sih yang mau diiriin? Semua udah diatur sama Allah. Hidup kan simple aja. Hari ini kita dapat arisan, besok nebok celengan kan begitu. Gak usah dikejar banget. Kita lari kayak manapun, Allah sudah menentukan. Apakah ada suatu kejadian di dunia ini terhadap manusia, terhadap makhluk Allah yang Allah nggak tahu? Kira-kira ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan lain selain Allah. Kan begitu. Semua Allah pasti tahu. Hari ini kita sehat, besok kita sakit, tiba-tiba kita ketabrak di jalanan, tiba-tiba harta kita hilang. Gara-gara apa coba? Perbuatan. Udah saya dengar itu apa? Tabur tuai. Siapa menabur angin akan menuai badai. Nah, begitulah kira-kira. Jangan sampai hal itu terjadi gara-gara perbuatan dengki. Dengki itu bukan hanya dari zaman Nabi Yusuf. Zaman dulu Nabi Adam juga udah ada. Lihat iblis ketika Allah ini jailun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Siapa tuh khalifah? Wakil Allah di muka bumi. Zilullah, wakil Allah lah kira-kira gitu. Di muka bumi ya kan memakmurkan bumi. Tetapi iblis nggak mau. Gua kan diciptakan duluan. Masa Adam yang anak bocah baru kemarin mau jadi khalifah. Nih gue senior. Makanya yang suka main senior-senioran itu sifatnya iblis tuh. Iblis gitu dia. Gua senior, gua duluan di sini. Lu siapa? Nah, gitu kan. Padahal Allah menghendaki yang jadi khalifah adalah Adam. Usjudu li Adama pasajadu. Sujudlah kamu semuanya kepada Adam sebagai sujud penghormatan, bukan penyembahan. Pasajadu, semuanya bersujud ila iblisa, kecuali iblis. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis itu mengabaikan perintah Allah dan sombong, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi gara-gara apa tuh? Dengki kebaikan yang iblis sudah perbuat, menyebut nama Allah di langit pertama, derajatnya naik ke langit kedua, sehingga sayapnya tumbuh, sehingga menjadi yang berbuat baik, tetapi Allah mengusirnya karena apa? Karena sifat dengki yang dimiliki iblis. Inilah sebabnya jangan sampai doa-doa kita tertolak, jangan sampai kita jauh dari Allah gara-gara kita punya sifat dengki. Santai aja, yang namanya rezeki itu Allah yang ngatur, yang namanya kebaikan itu Allah udah atur. Yang penting kita kerjain aja. Kita banyak-banyak bersalawat, mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.